Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktek coaching dengan alur cerita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Evi, boleh minta waktunya sebentar nggak? Kira-kira saya ganggu Bu Evi nggak nih? Waalaikumsalam Bu Nisa. Enggak kok nggak ganggu. Ada apa ya Bu? Ini Bu, pengen ngobrol aja sedikit gitu, kayak tentang kesulitan yang saya alami belakangan ini. Rasanya bingung banget gitu Bu. Oh, kenapa gitu Bu Nisa? Sini-sini kita coba ngobrol dulu ya. Sini duduk Bu. Makasih ya Bu Evi, ini saya bingung banget gitu kalau mikirnya sendirian. Jadi semoga dengan bicara sama Bu Evi, saya jadi punya jawaban gitu Bu Evi. Ya, saya juga berharap ya Bu Nisa bisa menemukan solusi dari masalahnya Bu Nisa. Saya juga senang loh Bu Nisa kalau Bu Nisa apa namanya ngobrol dengan saya dan saya bisa memberikan bantuan sama Bu Nisa. Eh, tapi emangnya kenapa gitu Bu? Mungkin Ibu bisa cerita lebih lanjut tentang apa sih yang bikin Ibu bingung gitu? Eh, jadi belakangan itu saya ngerasa kelimpungan aja gitu Bu. Jadi dengan banyaknya tugas, rasanya kayak ya kurang mengelola waktu dengan baik. Jadinya kadang tidurnya juga larut, bangunnya ke siang, dan itu jelas berdampak sama kinerja saya di sekolah gitu. Jadi saya juga merasa bersalah dan khawatir dengan pekerjaan saya itu. Tapi Bu Nisa udah coba cara untuk mengatasi kesulitan Bu Nisa. Saya sih sudah coba berapa cara kayak bikin jadwal, terus juga minta bantuan rekan yang lain, tapi tetap aja rasanya susah gitu untuk ikut semua kegiatan gitu. Hmm, Tapi emangnya yang bikin menurut Bu Nisa gini, yang bikin faktor utama yang bikin Bu Nisa menyebabkan kesulitan ini tuh apa sih kira-kira Bu Nisa? Hmm, yang pertama sih kurang waktu, kurang energi juga, dan rasanya seperti sehari 24 jam itu kurang karena memang harus bagi waktu, energi ke pekerjaan di sekolah, terus juga sekarang kan lagi musim pengembalian, peminjaman buku di perpustakaan, terus juga sedang mengikuti eh, program dan sebagai tugas tambahan wali kelas baru ngebayangin aja rasanya kayak udah pusing duluan gitu Bu Evi. Ya, tapi Ibu pernah nggak sih maksudnya ngerasa terbebani sama yang tugas yang harus multitasking kan semuanya itu ya. Jadi merasa terbebani nggak sih dengan banyak pekerjaan itu, Bu? Ya sebetulnya kalau bisa diatur sih enggak, tapi mungkin belakangan karena memang kok sebanyak ini gitu rasanya panik setiap kali ngelihat jadwal yang memang saya buat sendiri. Jadi kadang baru ngelihat aja rasanya khawatir takut nggak selesai seperti itu. Hmm, oke. Gimana kalau kita cari solusi bersama-sama ya, Bu? Gitu. Tapi menurut Ibu, Ibu bisa nggak sih, yakin nggak sih kalau Ibu tuh bisa mengatasi kesulitan Ibu ini? Hmm, bisa sih sebetulnya karena memang harus dicoba-coba juga. Ya, karena mungkin buat jadwal yang seperti biasa itu rasanya masih bikin panik, mungkin harus cari cara lain kali ya Bu Evi untuk eh, menyelesaikan itu. Kira-kira apa tuh Bu idenya? Mungkin Ibu apa namanya punya ide yang lain gitu? Apa Ibu bisa tambahkan atau apa gitu? Tadi kan Ibu sebut juga tuh bikin jadwal atau apa gitu. Nah itu kira-kira ada yang perlu ditambahkan nggak Bu? Hmm, ketika saya buat jadwal, karena memang formatnya hanya kotak dan tugasnya aja, kadang saya sering lupa gitu untuk kasih perkiraan waktu, setiap tugas harus selesainya kapan, tenggatnya kapan. Terus juga
lupa untuk menyelipkan jeda selama pekerjaan itu. Jadi rasanya ketika satu selesai dan ngelihat jadwal selanjutnya kayak nggak ada napasnya gitu Bu Evi. Betul ya. Berarti kayak harus ini ya apa namanya memanage waktu banget ya gitu. Tapi Uh, kira-kira usahanya selain itu apa lagi Bu, Ibu untuk mengatasi kesulitan? hmm, mungkin saya juga perlu untuk nambahin waktu kosong gitu. Jadi eh, dalam 1 minggu kan kita nggak bisa full untuk mengerjakan itu semua. Jadi memang harus ada waktu-waktu kosong untuk beristirahat dan karena tadi tidur yang juga mengganggu, kayaknya juga saya perlu untuk paham pola bekerjanya untuk eh, mempertimbangkan waktu kira-kira mana yang produktif dan mana yang waktu-waktu untuk perlu istirahat. Mungkin seperti itu, Bu Evi. Bagus sekali sih sebenarnya ya rencana apa usaha-usaha Ibu untuk mengatasi kesulitan itu udah bagus sekali sih menurut menurut aku gitu ya. Cuma kayaknya Ibu mungkin punya ide lain nggak sih gitu untuk meningkatkan manajemen waktu Ibu gitu supaya bisa lebih terjadwal lagi atau manage waktunya bisa lebih baik lagi gitu. Hmm, karena sejauh ini jadwal saya ya itu manual, hanya ada di buku catatan. Mungkin ada jadwal yang versi otomatis yang ada di kalender handphone gitu khususnya biar jadi pengingat gitu. Kadang kalau di buku kan kalau kita ingat ya dibuka. Kalau di handphone kan tanpa ingat dia muncul sendiri gitu, Bevi. Ya betul betul. Itu ide-ide yang kreatif ya karena memang sekarang tuh kita tuh selalu bawa handphone kemana-mana gitu, tak terpisahkan. Mm. Jadi kayaknya bisa jadi reminder banget tuh handphone itu. Jadi itu ya kreatif banget Bu. Tapi kira-kira Ibu yakin nggak sih bisa menjalankan setiap kayak rencana-rencana yang Ibu buat itu? Hmm, dengan semua perencanaan yang tadi, saya harap sih saya bisa menjalankan semua tugas dengan baik gitu dan khususnya juga tidak panik, Bu Evi. Iya sih, itu panik itu ngaruh banget emang. Tapi Mm. kan kita rencana udah jalan gitu kan. Sejauh mana rencana itu berjalan dengan baik, itu kan tentu ada tolak ukurnya ya Bu gitu. Mm. Kira-kira gimana sih Bu untuk mengukur kemajuan Ibu dalam memanage waktu itu? Gitu. Hmm, mungkin dengan mencoret daftar atau juga tugas-tugas yang sudah selesai kan tugas itu juga dibuat berdasarkan urutan tenggat. Jadi eh, sebagai tanda achievement kalaupun saya sudah menyelesaikan itu ya dengan coretan-coretan daftar yang sudah diselesaikan gitu, Bes. Iya betul. Padahal simple ya, cuma coret aja gitu, misalnya dengan tinta berwarna atau coret-coretan kadang di laptop gitu kan, dicoret aja tuh kayak udah ngerasa lega gitu. Satu Iya, karena permasalahan selesai gitu ya. iya hilang satu. Iya, ketika kita ngegarisnya itu gitu kayak ngerasa alhamdulillah gitu. Setiap kali berusaha ngegaris tuh pasti ada senyum lebar gitu. Iya gitu dan itu bisa bikin semangat juga sih meskipun Masya Allah di bawahnya ada lagi. Iya masih ada rentetan tugas-tugas yang lainnya. Keren banget tapi maksudnya rencana-rencana yang tadi Ibu apa ungkapin, Ibu ceritain, aku pikir itu udah rencana yang sangat bagus gitu ya, merupakan solusi dari masalah Ibu gitu. Tapi semoga semuanya yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Ibu juga bisa kembali gitu bekerja dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian gitu hatinya karena pasti kalau gurunya senang, gurunya bahagia, pasti itu akan efek domino ke siswanya pasti. Gitu. Iya, saya juga rasanya oh iya ya, memang harus ada eh, progres ataupun sesuatu yang baru untuk menyelesaikan ini semua karena memang kayaknya semua bukan saya doang yang memiliki banyak pekerjaan seperti itu. eh Terima kasih ya Bu Evi atas bantuannya. Saya jadi makin semangat gitu setelah eh, ngobrol dengan Bu Evi. Sama-sama Bu Nisa, senang bisa membantu Bu Nisa. Semangat ya, saya yakin kok Bu Nisa pasti bisa menyelesaikan setiap masalah. Saya izin, Terima kasih. iya, saya Eh, ke izin balik lagi ke ruang guru ya Bu Nisa.
Iya, terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama Bu Lisa.